Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tema Bible Talk hari ini saya beri judul Tujuan Allah atau Ambisi Pribadi dalam Hakim-Hakim 8 ayat 4-23. Manusia memang mudah sekali untuk berubah. Seringkali kita lebih cenderung untuk mengejar pencapaian pribadi dan mengesampingkan tujuan Allah dalam hidup kita. Ada 3 hal dari kehidupan Gideon yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama, Gideon telah menempuh perjalanan yang panjang, yang berhasil, tetapi dengan cepat ia mengalihkan fokusnya dari Allah dan rencananya bagi bangsa Israel kepada urusannya sendiri. Fokus utama Gideon seharusnya menyelamatkan dan melindungi Israel. Tetapi fokus itu sekarang sudah bergeser, sehingga tragedi ini terjadi. Di Sukot, Gideon meminta penduduk membantu suplai makanan bagi tentaranya. Tetapi penduduk kota Sukot menolak permintaan itu. Demikian juga di Nuel. Gideon mengancam akan mengajar kedua kota itu kalau dia berhasil mengejar raja-raja Midian. Terkadang saat-saat yang paling berbahaya justru dihadapi setelah pertempuran, bukan sebelumnya. Gideon berhasil dalam peperangan melawan Midian. Namun ia tidak sanggup mengalahkan kemenangan dan kesuksesannya dengan kerendahan hati. Amsal mengingatkan kita, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang kedua, kita melihat ada motif tersembunyi dari Gideon yang terus mengejar raja-raja Midian, Jeba, dan Salmuna. Motif utama Gideon bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Midian, tetapi membalas dendam atas perbuatan Zeba dan Salmuna yang membunuh kakak-kakaknya. Akal sehat Gideon sudah hilang, dan dia menciptakan trauma yang besar kepada anaknya Yeter yang masih muda belia, yang dipaksanya untuk membunuh kedua raja itu. Yang ketiga, Gideon tidak fokus lagi, dia mengejar dengan penuh balas dendam, dan pada akhirnya ia betul-betul sudah melenceng jauh dari Tuhan. Alkitab memberi catatan akhir hidupnya, di mana umat Israel meminta Gideon menjadi raja. Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Gideon menolak permintaan mereka dan berkata, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Memang secara pengakuan dia tidak mau menjadi raja, namun kelakuannya menunjukkan dia mau dijadikan raja. Hakim-Hakim 8 ayat 27 mengingatkan, kemudian Gideon membuat efod dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Awal Gideon adalah orang yang sederhana dan mencintai Tuhan. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menyembah Tuhan dan mendirikan mezbah sederhana bagi Tuhan di Ofra. Tetapi sekarang mezbah itu hanya menjadi memori, sebab kalah indah dan megah dengan efod yang dibuat dari emas. Efod yang berkilauan dengan tempat penyembahan yang besar, mewah, dan megah. Di awal Gideon membuat mezbah untuk menghormati Tuhan. Di akhir ia membuat mezbah untuk menghormati dirinya sendiri. Di tengah peperangan terhadap kesuksesannya, Gideon kalah total. Sejak semula, salah satu kecenderungan hati kita yang berdosa adalah menempatkan hal-hal lain di takhta yang seharusnya menjadi milik Allah sendiri. Janganlah kita kehilangan fokus dan terberdaya melihat tawaran dunia ini. Karena tawaran Tuhan dalam kekekalan jauh lebih indah, lebih mulia, dan lebih agung. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.